ngeliat center dari bawah, lari naik ke atas. Pas dia nyampe ke pos 1, bang ngeliat sampah plastik nggak, plastik hitam trash bag. Dan pikiran gua, wah dia naik lari turun lari nih, mungkin jalur enak nih. Pas gua center itu ternyata jaraknya itu kayak lubang-lubang. Ini benar nggak sih jalurnya? Tadi kan kita ngeliat ramai. Ini lari, daki, ngambil sampahnya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot, channel tentang mereka. Hari ini coy, kita di segmen cerpen, cerita pendakian. Nah, di segmen ini nih, gua kedatangan lagi nih seorang narasumber yang ingin berbagi ceritanya tentang pendakian di Gunung Gede. Gimana kisah ceritanya? Yuk kita sapa dulu narasumber kita satu ini. Selamat malam Bang Arfan. Malam. Gimana nih kabar Bang Arfan? Sehat. Alhamdulillah. Nih udah kesekian kalinya nih ya kita ketemu ya. Sebelumnya kan sebenarnya di cerita kali ini nih yang kita gagal upload tuh Bang. Iya kan, sampai kita 5 kali tag tuh ya. Dan menurut Bang Arfan gimana tuh Bang? Tanggapan lu menurut lu tuh kita 5 kali tag ini gagal terus nih ya? Sebenarnya banyak tuh yang di video kedua itu kan banyak tuh ya pertanyaannya. Kok ini langsung loncat ke part 2 gitu kan, part satunya kemana gitu kan ya. Mungkin Bang Arfan bisa jelasin nih biar semua teman-teman tahu nih dari sudut pandang Bang Arfan sendiri. Dari gue sih, ya sebelumnya kan emang udah ngomong kan. Soalnya pernah juga kejadian kayak sama kayak gini juga gitu. Jadi menurut gue, ya percaya nggak percaya, kayak nggak mau dikupas. Iya, nggak mau dibawain lah kita, mau maksudnya diceritain gitu ya. Jadi menurut lu sebenarnya juga tanggapan lu sebenarnya juga udah biasa ya, karena sebelumnya lu udah ngalamin juga gitu ya begini. Nah begitu nih coy. Nah kali ini nih Bang Arfan mau berbagi cerita soal pendakian di Gunung Gede ya Bang ya. Iya. Sedikit Bang diceritain Bang nih. Dari perjalanan pun itu juga ada yang ganjel lah. Dari perjalanan itu teman ada yang kecelakaan, terus juga kita nolongin orang hipo, ada sosok ngeliat nenek-nenek juga. Oke, ditahan dulu ya Bang Arfan ya. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan gua berterima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Buat kalian yang mau berbagi cerita pengalaman horornya, pendakian, urban legend, apapun itu, langsung aja DM ke Instagram kita. Langsung aja kita masuk ke cerpen, cerita pendakian. Oke Joy, nih kalian mungkin udah pada penasaran ya, langsung aja yuk kita simak cerita dari Bang Arfan nih. Bang Arfan, Iya. Gimana Bang nih awal mula perjalanan lu ke Gunung Gede itu ya Bang ya? Itu tahun 2019 bulan September, cuman tanggalnya lupa. Dari rumah gue cuma berdua. Dari radio dalam ada 3 orang, dari Bekasi 2 orang. Janjian di warung jambu. Berangkat itu dari rumah gue sekitar jam 7 malam lah. Dan gue nyampe lebih dulu itu di warung jambu ya sekitar jam berapa gitu, nungguin yang lain. Di pertengahan gue nungguin temen gue yang datang ini, ada telepon dari yang Bekasi. Ternyata dia kecelakaan di jalan, OTW titik kumpul. Titik kumpul lu ya. Kecelakaan. Dan gua tanya, aman nggak?
kata dia masih aman. Terus gue bilang kalau emang nggak aman nggak usah dipaksain. Oh itu tetap ngikut? Iya, ternyata dia tetap Nge-track nyampe juga? ke titik kumpul. Oh, iya, iya. Ya ternyata emang masih bisa jalan, akhirnya jalan lanjutlah ke base camp Putri tuh. Nggak diduga ini ternyata rombongan temen gua yang di rumah ini naik juga. Ini sekumpulan ojol lah. Ya, Oh dari komunitas ya, dari ojol. komunitas ojol, cuman nggak semuanya. Ada sebagian yang anak-anak ojol juga, ada yang anak-anak rumah juga itu. Kenemuan. Cuman emang beda pengurusan si Maksi. Cuman akhirnya dia minta gabung, akhirnya tuh pas kita di base camp tuh. Di base camp pun juga sebenarnya kita naik weekend kan itu. Malam lah. Kalau gue nyampenya itu sekitar jam 12-an di sana. Masih dapat tempat singgah di base camp kan. Nah yang rombongan ojol ini terlalu santai mungkin dari rumah buat ke base camp Putri itu. Makanya dia nyampe itu sekitar jam 3-an. Jadi dia yang emang nggak dapat tempat buat istirahat. Buat istirahat. Karena kan mikirnya weekend, jadi gua lebih cepat kan datangnya biar kita bisa istirahat. Kan di Gede ini kan nge-track nggak bisa malam kan sekarang. Saya cuman jam 4:30 lah mulai nge-tracknya itu. Habis subuh gitu Iya, ya? habis subuh. Cuman emang keadaannya rame. Itu yang rombongan teman-teman gue yang ojol itu nggak sempat tidur. Orang buka pintu base camp aja itu banyak yang gelar matras tidur di jalan. Berarti hitungannya rapet lah ya bang Iya, ya di situ rapet. rame. Dapat. Ya singkat ceritanya tuh kita udah packing. Terus ada yang sarapan juga buat yang biasa makan pagi. Kalau gua kan emang nggak biasa makan pagi kan. Ya kita ngurus Maksi, ngurus lagi kan ngisi pendaftaran apa ininya. Dari balai ini kita mulai jam 5 lewat lah. Benar start ya. Nyetar. Star itu kita jadi gabung sama yang ojol ini sekitaran itu ada kurang lebih 15 lah, 15 orangan, jadi 3 kelompok. Ya gue depan dan di situ cewek cuman ada 2. Oh gue ternyata ketemuan 1 lupa waktu di Cianjur. Jadi dia ada orang Cianjur naik cewek juga, jadi 2 orang cewek itu. Dari balai ini kita udah jalan masih aman lah, masih bercanda-bercanda biasanya gitu, masih normal. Mendekati pos 1, gua emang udah bilang di base camp sebelumnya nanti ada gerbang semacam kayak gapura gitu. Yang masuk ke kawasan. Ya maksudnya kayak beda dunia. Iya. Kayak gitu. Mau udah ceritain juga sebelumnya, kalau ada ngeliat ada apa-apa jangan diceritain di tempat, simpan aja atau jangan panik atau gimana. Ya masih normal jalan, udah nyampe ngelewatin gerbang itu. Sampai pos 1 kita masih aman. Pas mau kedua itu rada jauh jaraknya. Rada jauh. Kita tunggu-tungguan. Kumpul lagi pos 2. Yang mulai jauh banget itu pas mau ketiga. Jaraknya jauh. Normalnya biasa gue naik dari base camp ke pos 3 itu jam 9. Nah itu gue udah nyampe di pos 3 berapa orang ya, mungkin sekitar 6 lah udah di pos 3. Itu nungguin rombongan belakang itu sampai siang. Sampai siang? Iya, itu pun gue turun 2 kali dari pos 3 ke bawah. Itu ada trouble atau gimana itu bang? Pikiran gue ada trouble. Itu kan pertama gue turun nggak ketemu. Gue naik lagi kasih tahu sama anak yang di pos 3 kan, anak belum kelihatan nih ya kan. Gue suruh tunggu dulu lah di sini. Masih nunggu sekitar jam 12-an yang di pos 3 ini udah ada yang buka omongan. Dia kita lanjut aja dulu biar nyari lahan buat di tempat area kan, area tenda camp. Gue nggak mau karena awalnya emang dia udah gabung, jadi gue nggak mau yang kepisah jauh atau gimana. Tungguin lah. Gue turun lagi itu baru ketemu. Ternyata emang dia tidur di jalur karena emang kan. Iya, dia nggak dapat tempat istirahat itu ya pas malam itu. Akhirnya itu kita mulai dari pos 3 itu. Kan emang di pos 3 emang tempat istirahat di Jalur Putri ya. Emang buat yang mau camp juga ada di situ yang buat makan siang. Itu masih normal. Dan ketiga 4 ini emang mungkin
rada-rada apa ya, awalnya tuh ada yang aneh-aneh aja gitu. Cuman emang biasalah, maksudnya di pendakian namanya di gunung ya kan, ya normal, itu normal, jalan lagi. Dan gue udah bilang di base camp itu kita ngecamp di Surken Barat, jadi nggak jauh dari summit. Jadi kita mau summit naiknya nggak terlalu jauh kan. Kalau rata-rata orang naik udah ngeliat Surken, udah gelar tenda, udah kan dari pintu masuk Surken ini sampai mau ke puncak udah lumayan jauh. Karena ada yang hilang satu, temen gue hilang satu. Yang rombongan ojol ini hilang satu. Gue nggak tahu dia ketinggalan atau kemana. Cuman emang udah sempat nyari, emang kondisi kan ramai. Cuman gue tanya sama temen gue yang bawa dia, katanya udah pernah naik. Itu yang buat gue lega sedikit kan. Dan gue tanya apa yang dibawa di carrier dia nih. Ada tenda, logistik, oh aman. Dia juga bukan perdana naik. Gue bilang, oh sebelumnya udah pernah naik juga gitu. Jadi hitungannya nggak terlalu ini ya, berpikir yang ini. Jadi kan mungkin kalau perdana ada rasa was-was gitu ya. Gua pun juga pasti was-was juga kan, karena gua tanya dia udah pernah, sedikit aman lah itu. Jadi ya gua ambil gerakan biar anak-anak nggak terlalu panik sama yang temen gua hilang ini. Udah kita bercanda-bercanda gelar tenda kan. Gue bilang nggak usah dicari dulu. Terus juga ketemu, gue bilang itu kita makan-makan, cuman emang kondisi ramai kan. Itu nyampe di Surken itu sore kita. Sore. Jam 4. Karena saking ramainya pendaki. Ya kalau gua kan bukan mapala ya, cuma penikmat lah. Emang udah ada kode-kodenya ketika ada yang ketinggalan atau pisah. Kita kayak nerakin kode atau gimana. Cuman dari pendaki-pendaki yang lain ini kayak nimpalin, nyautin, jadi kayak dia nggak ngerti. Nggak tahu ya. Rombongan gua kan. Jadi seakan-akan kayak bercanda lah gitu ya. Ngerakin nama, disautin, jadi bingung juga kan akhirnya. Ya udah, nggak usah dipikirin lagi, kita istirahat. Itu kita rencana summit jam 5, setengah 5 lah. Ternyata emang cuaca minus. Plastik tenda rombongan gue ini udah jadi es. Nggak ada yang mau ke puncak. Udah saking dinginnya ya. Jadi nggak ada yang mau ke puncak. Ternyata teman gue yang hilang ini nyariin rombongan gue ke puncak. Ketemunya itu jam 9 pagi. Ternyata dia itu bermalam sama pendaki lain. Karena gue suruh temen gue temenin, tanya yang nolongin dia siapa, kasih air. Emang kondisi air di situ lagi kering, karena musim kemarau. Karena dinginnya gunung kalau kemarau itu biasanya lebih ya, 2 kali lipat lah ya. Kecuali emang kalau kita kalau kehujanan lebih parah situ. Ya akhirnya udah nggak ada yang ke puncak, kita nongkrong bercanda ya kan di Surken itu. Emang udah ada yang nyotok, kita turun jam 12 ya. Bentar, masih bercanda-bercanda, emang saking enaknya kan emang suasananya. Ya, lagi menikmatin suasana ya. Ngobrol-ngobrol, ada yang nyotok lagi nih, udah jam berapa nih? Dengar aja. Ntar, ujung-ujungnya itu kita turun jam 3 sore. Jam 3 sore. Kebagi lagi 3 rombongan. Gue lebih depan juga. Yang depan itu ada berapa orang ya? Sampai keluar dari Surken ini. Akhirnya gue mutusin gue ke belakang. Yang lain duluan. Udah ketinggalan jauh sih, jadi gue di belakang itu jadi ketinggalan jauh. Nah di pos 4 ini gue udah ketemu orang dua orang, cewek cowok. Oh sepasang. Jadi sebenarnya dia rombongan katanya, dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Jadi itu cewek perdana naik gunung, ikut sama mantannya. Kondisinya juga emang kakinya terkilir.
Ini trouble juga ya di sini. Cuma gue tanya katanya rame dan sebagiannya udah turun buat minta tolong sama ranger. Akhirnya gue memutuskan tuh yang di belakang jalan belakang bareng gue itu ada sekitar 5 orang buat nolongin dia. Di situ lama perjalanannya karena emang kondisinya kan dia kaki terkilir. Oh, lu ngimbangin dia itu ya bang ya? Itu sampai di gendong juga ganti-gantian. Ganti-gantian. Kita akhirnya berhenti di pos 3 itu pas turun jam 5:30. 5:30 pagi. 5:30 malam. Malam. Sore mau malam itu. Mungkin dia udah ngerasa kedinginan, hampir mau gejala hipo lah. Emang ada yang nenek juga di pos 3 itu. Jadi dibuatin makan, dibuatin ini. Karena emang keadaan kayak gitu banyak orang yang lebih panik ketimbang orang yang tenang. Iya. Dalam keadaan kayak gitu kan. Karena ya bingung ya mau gimana, kadang juga kan yang ngerasain gitu kan juga bingung ya gitu. Dan gua pun juga minta izin ke temennya ini, cowok ini sebenarnya rokes juga. Karena beban bawaan dia juga berat. Jadi gue bilang, lu percaya sama gue nggak bang? Katanya gitu kan. Percaya. Akhirnya yaudah kita penanganan lah, ya kan. Masih kayak gitu, sempat pingsan, bangun lagi kan. Akhirnya tuh berapa menit bangun. Ada rombongan pendaki cewek. Menurut gue sih rokes, karena dari penampilan gue, bukan ngeliat dari yang brand yang dia bawa di gunung ya kan. Dari penampilan dia, oh ini cewek kayak bisa nih. Dan dia memberanikan diri emang. Sebelum gue ngomong kayak gitu, dia, ini ada apa ya bang, gini. Dijelasin, dia yang nanganin akhirnya. Tanganin, dan gue memutuskan temen gue yang berlima ini buat turun ini buat ngejar rombongannya. Rombongan tuh cewek. Iya. Kok nggak ada kabar atau ranger yang naik dari sama sekali. Turun gua jam 3 itu kan ke pos 3 aja, pos 4 aja ya paling sejam lah kalau turun kan. Beda sama kita naik kan. Iya. Nggak ada kabar sampai sekarang kan. Akhirnya gua turun, itu pun berlima, yang di belakang gua cuman bermodal senter 2. Karena emang udah dikasih sama rombongan yang depan kan. Jadi ya berlima dempet lah. Dan di situ emang awalnya kan beda ya. Ditambah juga setiap posnya ada cerita yang pasti setiap pos pasti ada ya. Iya. Dari setiap pendakian tuh setiap pos pasti ada cerita masing-masing ya. Iya. Pas di pos 3, pas gue turun itu kan mau nyampe pos 2 itu, gue ngerasa sih cuman kayak ada yang lihat atau gimana ya. Cuman nggak bisa ngeliat, cuman kayak apa sih, kayak perasaan aja gitu ya. Soalnya emang gue dulu diajarin sama senior gue dulu itu, ketika lu istirahat emang nggak nyaman, lu pindah. Itu akhirnya masih gue piniin, dan di pos 1 ini baru istirahat, berhenti di pos 1 kan. Itu lama gue udah istirahat di pos 1 itu, ngeliat senter dari bawah lari naik ke atas. Senter pendaki itu? Iya, senter pendaki. Ya orang kayak orang lari gimana sih? Iya. Dari bawah. Pas dia nyampe ke pos 1, bang ngeliat sampah plastik nggak? Plastik hitam trash bag. Oh nggak ngeliat, coba aja. Soalnya kan kondisi gua kan emang bawa senter cuma 2 kan. Iya, minim penerangan. Iya, minim penerangan. Akhirnya dia nemuin tuh dekat pos gitulah, modelnya kayak ada bangunan gitu. Diambil sama dia, terus dia turun. Oh jadi tujuan pendaki itu cuma nyari sampah aja tuh bang? Mungkin dia udah naik, emang habis turun, cuman ketinggalan. Iya. Kayak emang kita buat turun juga kan. Pasti dibawa balik lagi ya. Dan pikiran gua, wah dia kok naik lari turun lari nih, mungkin jalur enak nih, ya kan? Karena emang kondisi siang sama kita malam kan beda lah. Ya kan? Ntar lah situ aja, gue bilang gitu sama anak-anak yang 4 orang ini kan.
ngikutin dia. Cuman ntar dulu kita nggak masih ngerawat dulu kan. Ternyata teman gua ini yang satu yang namanya Agung ini, ternyata dia bisa ngeliat, bisa ngeliat yang makhluk begitu lah. Lebih peka. Iya, lebih peka. Dia ngasih kode ke gua, bang, itu ada yang ngeliatin. Gua bilang, apa sih? Udah nggak usah dipikirin. Cuman ngeliatinnya kayak apa sih, kayak Tampang marah gitu. nggak ngerti, marah pak, sinis gitu, atau cuma emang ngeliatin gitu. Cuma akhirnya gue bilang sama temen gue yang namanya Abang ini, udah biarin aja, kita nggak ganggu kan. Cuman dia ngikutin sebenarnya, kata dia ngikutin. Cuman gue nggak nanya dari mananya. Iya, sebenarnya kadang kan dari awal lu komit ya, apapun yang terjadi jangan langsung diceritain gitu ya. Keceplosan emang saking udah nggak kuat nahan lah apa gimana gitu ya. Dia ngomong, gue bilang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah di ini lagi, udah yang penting anak-anak yang lain jangan dikasih tahu. Kita ngerok-ngerok selesai, gue mau lewat yang tadi tuh pendaki ngambil sampah. Yang tadi dia treknya lari itu. Pikiran gue kan jalan rata dong. Ternyata gue depan minjem senter temen gue, kan ada 2 kan senternya. Dia minjem senter. Gitu. Yang arah tuh pendaki lari kan. Pas gue senter itu ternyata jaraknya itu kayak berlobang-lobang. Nggak rata begitu. Nggak rata. Jaraknya itu bisa semeter, ada yang bolong, ada yang lebih dari semeter. Dan di situ gue berpikir sama teman gue berlima, ini benar sih jalurnya? Tadi kan kita ngeliat rame, ini lari, daki ngambil sampah ini lari. Ya karena gue ada ajaran sama senior gue kayak gitu, akhirnya mencairkan supaya nggak terlalu ke bawah pikiran ya, biar nggak bikin down lah gitu. Akhirnya gue bilang, yaudah kita cari jalan aja yang udah biasa kita lewatin, bilang gitu. Akhirnya gue ini lah jalur yang udah biasa gue tahu gitu kan. Gue tuh jalan sengaja emang kalau turun, kadang gue kan kalau naik itu suka lari kan, kalau kan nggak turun kan. Emang gregetnya itu karena emang gue mau temuin tuh temen yang orang Kuningan itu. Karena di pos 1 itu gue udah mau di atas jam 9-an lah, nggak ada kabar, belum ada yang naik atau gimana kan. Gue mau nanya apa masalahnya kok nggak sampai naik kan. Jadi tuh pas ada pos 1, ada pos bayangan, terus ada kayak bukan pos sih, shelter jadi gitu. Nggak, kalau siang itu ada emang motor-motor petani gitu ya, buat ngasil tani ya, dengan iya. Ketemu lah di situ ada yang naik, bawa tanduk, 3 orang dengan santainya, cuma naiknya kayak nggak ada keadaan lagi ada arjen di atas ya. Ngobrol lah akhirnya, bang ini gimana sih kok penanganan lama gini kan. Ya dia nggak jawabnya iya telat apa gimana kan. Gue nggak mau komplain ke dia terlalu frontal. Gue maunya sama orang yang ngurus maksud dia ini. Kenapa lama juga kan, dan temennya ini kok nggak ada yang naik lagi atau bantu buat jemput ya kan. Akhirnya aku nyampe di pos pendaftaran itu, pos terakhir habis balai itu jam 12. Jam 12 malam. Dan nggak ketemu temannya. Nggak ada temannya. Dan gue ngomel sama orang situ, pengurus itu. Ini ada yang arjen pendaki, kenapa penanganannya lama? Ternyata pendaki ini, yang orang Kuningan ini, ngurus lewat Cibodas, naik Led Putri. Beda jalur. Iya. Gue nggak tahu benar atau enggaknya, cuman yang gue tahu cerita Basecamp Putri atau Cibodas ini sedikit ada inilah. Soalnya kan kalau naik kita ngurus Cibodas, naiknya Putri. Jadi orang-orang yang di Basecamp Putri ini yang nggak dapat apa-apa.
Ya kita perkiraan kalau kita masuk situs gunung itu selalu full kuotanya, supaya kita melalui orang-orang inilah yang kurang tanggung jawab. Oknum lah ya. Ya gue pun juga pernah maksudnya menggunakan jasa oknum itu. Cuman kita dipikir-pikir kalau kita ada apa-apa nih, ya dia pasangan. Iya. Karena juga kita nggak ada perjanjian asuransi, ya kan. Akhirnya tuh dia itu sempat ngelarang, ternyata katanya orang basecamp itu sempat ngelarang naik tree. Gitu. Dan gue pas nyampe pos terakhir itu ada yang mau naik juga malam. Lewat situ juga. Iya, lewat nggak dikasih. juga. Akhirnya turunlah dia ke basecamp buat naik nanti pagi. Kayak gitu. Ya itu sih cerita gue di Gunung Gede gitu. Akhirnya ada lagi nih bang soal pendakian tuh ya. Sebenarnya sih di situ juga ada pelajarannya juga banyak ya. Dan gue salut di cerita lu di Gunung Gede ini nih ya. Solidaritas lu sih ya gitu ya. Di situ tuh gue ngeliat, padahal sejatinya nggak terlalu ini ya, tapi lu berani ngambil sikap begitu ya. Iya. Di situ. Ya, awalnya juga kan gue sebenarnya nggak suka naik, nggak suka mendaki gunung gitu. Awal mulanya lu nggak suka. Diajaknya udah lama. Cuman emang gue dari dulu nggak tertarik. Pikiran gue kan capek. Bawa badan capek, apalagi bawa barang-barang kan. Ya naik gunung itu karena gue dulu dimimpiin. Sempat dimimpiin. Dan itu Gunung Gede juga. Dimimpiin apa tuh bang lu? Ya kayak ini gunung ini banyak cerita nih, banyak historinya gitu. Ya keluarga gua kan terutama almarhum nyokap gua ada inilah darah Sunda juga. Jawa Barat. Iya, ya? Jawa Barat. Dan pertama kali gua naik pun itu juga lihatnya cuman dari Cibodas dan gue ilegal. Oh ilegal. Iya. Dan pertama kali pun juga gua naik itu keadaan sakit gigi itu. Ya di situ sih jadi gue diajarin gimana kita nanganin temen lagi keadaan tegang, keadaan lagi ya ada trouble apa, ya kadang capek kita nyuruh temen yang bisa berantem. Iya benar. Kebuka semua karakter temen di gunung tuh. Ya paling sih ceritanya setelah dari gunung gue adanya, gitu. Mungkin di next nih bang nih ya, lu bisa berbagi lagi cerita. Masih wilayah kaki Gunung Gede. Cakep nih bakalnya. Oke nih Bang Arfan, terima kasih banyak nih ya udah berbagi ceritanya. Semoga video kali ini kita bisa upload nih bang ya, bisa tayang nih ya, biar teman-teman gak penasaran juga nih ya kan ya. Cuma inilah bingung kita juga ya aslinya ya gitu. Bukan dari masalah kita editor atau apa. Ya ini asli di luar nalar nih ya dari ini ya. Terima kasih Bang Arfan ya, semoga panjang umur, sehat selalu, mudah rezekinya. Oke buat teman-teman, gimana tuh cerita dari Bang Arfan? Yang pasti banyak sih pelajarannya gitu ya. Apalagi buat kalian para pendaki nih, bisa diambil lah sisi positifnya, buang jauh negatifnya. Dan satu lagi, buat kalian para pendaki, ingat bawa turun sampah kalian, karena gunung bukan tempat pembuangan sampah. Gua Febri Riot undur diri. Gua Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.